Mata Xiao Yan membara saat dia menerima gulungan penuh simbol api dari tangan Xiao Xuan. Dia ragu-ragu sejenak sebelum tiba-tiba bertanya, "Leluhur, karena api langit 3 perubahan misterius dibuat oleh Anda seharusnya juga memiliki api surgawi saat itu, kan?" Xiao Xuan tersenyum dan mengangguk saat mendengar pertanyaan ini. Dia menghela nafas, "Saat itu, aku juga memiliki 3 jenis api surgawi. Namun, saya meledakkan 3 jenis api surgawi setelah pertempuran terakhir itu." Kelopak mata Xiao Yan tanpa sadar bergerak-gerak saat mendengar ini. Hatinya berisi kejutan yang tidak bisa dia sembunyikan. Xiao Xuan benar-benar dipaksa untuk meledakkan 3 jenis api surgawi. Orang bisa membayangkan betapa berbahayanya situasi itu, namun, hal yang menyebabkan Xiao Yan merasa agak tidak pasti adalah bagaimana Xiao Xuan dapat mengendalikan 3 jenis api surgawi mengingat bahwa tidak mungkin dia telah berlatih metode Qi seperti mantra api. Haha. Metode Qi yang Anda latih memang sangat ampuh. Meskipun ini bukan metode Qi kelas tertinggi yang pernah saya lihat, potensi pertumbuhannya cukup menakutkan. Mengandalkan menelan api surgawi untuk mendapatkan kekuatan tidak diragukan lagi berjalan di ujung pisau. Metode Qi semacam ini berbahaya dan sombong. Xiao Xuan tersenyum dan berbicara setelah memahami apa yang dipikirkan Xiao Yan di dalam hatinya. Saat aku mengendalikan 3 jenis api surgawi saat itu, aku menggunakan kekuatanku untuk mengendalikannya dengan paksa. Saya tidak menelan dan memurnikannya. Seseorang yang telah mencapai tahap itu bisa dengan paksa menekan bahkan api surgawi. Xiao Yan mengangguk. Tidak heran, Xiao Xuan telah menggunakan metode yang paling sombong untuk mengendalikan 3 jenis api surgawi. Mengingat kekuatannya saat itu, adalah mungkin untuk menekan 3 jenis api surgawi. Metode Qi yang Anda latih paling cocok untuk api langit 3 perubahan misterius. Setelah menelan dan memurnikannya, Anda sudah dapat menggunakan api surgawi ini ke puncak. Bahkan tidak ada perlawanan sedikit pun. Ini adalah sesuatu yang bahkan aku saat itu tidak dapat melakukannya. Xiao Xuan tersenyum sambil melanjutkan. Karena kamu telah mendapatkan versi lengkap dari api langit 3 perubahan misterius, kamu harus mempelajarinya dengan benar. Cobalah untuk berhasil melatih dan membuat tato klan sebelum meninggalkan makam surgawi. Xiao Yan mengangguk dan tidak banyak bicara. Dia berbalik dan mengobrol singkat dengan Sun Er. Setelah itu, dia duduk dan meletakkan gulungan itu di alisnya. Dia menyerap sejumlah besar informasi di dalamnya ke dalam pikirannya. Penyerapan ini berlangsung sesaat. Xiao Yan perlahan membuka matanya dan ekspresi serius muncul di wajahnya. Api langit 3 perubahan misterius. Perubahan pertama. Perubahan kedua. Perubahan ketiga. Tiba-tiba, tangan Xiao Yan membentuk segel dengan kecepatan seperti kilat. Api langit 3 perubahan misterius sepenuhnya diaktifkan dalam beberapa detik. Pada saat yang sama aura dalam tubuh Xiao Yan juga melonjak. Dou Qi panas yang membakar dengan cepat beredar di sekitar tubuh Xiao Yan. Gelombang demi gelombang panas perlahan merembes keluar dan masuk ke pembuluh darahnya. Aliran darah di dalam nadinya tiba-tiba menjadi lebih cepat. Dengan persepsi spiritualnya yang luar biasa, Xiao Yan bisa merasakan energi misterius yang dengan cepat mengalir di dalam pembuluh darahnya. Tujuannya tampaknya adalah alisnya. Sementara energi misterius dalam tubuh Xiao Yan berputar-putar, beberapa garis alami secara bertahap mulai muncul di alis Xiao Yan di dunia luar. Segera setelah yang pertama muncul, sepertinya ada garis lain mengikuti dari belakang. Ci! Sebuah suara kecil tiba-tiba keluar dari tubuh Xiao Yan ketika garis ketiga muncul, dan garis-garis misterius yang baru saja muncul perlahan-lahan menghilang. Mata Xiao Yan terbuka saat garis itu menghilang. Dia mengerutkan kening. Beberapa keraguan muncul di matanya. Jelas, dia tidak mengerti alasan kegagalannya. Tato klan-klan Xiao dibagi menjadi 9 goresan. Anda hanya membentuk 3 pukulan sebelumnya. Xiao Xuan di samping berbicara dengan sikap acuh tak acuh. Langkah terakhir setelah menjalankan api langit 3 perubahan misterius adalah menggambar tato klan. Meskipun tato klan selalu ada di tubuh Anda,
Anda harus mengaktifkannya. Menggambar tato klan akan membutuhkan douki yang sangat besar dan kontrol yang sangat baik. Arus Anda baru saja mengalami peningkatan kekuatan Anda secara tiba-tiba. Jelas, Anda belum mencapai tahap di mana Anda benar-benar dapat mengontrolnya sesuka hati. Kelelahan hanya dari 3 pukulan ini sudah menakutkan. Akankah ada yang berani mengaktifkan tato klan saat bertarung dengan yang lain? Xiao Yan tertawa getir. Selama kamu mengaktifkan tato klan, kamu tidak perlu lagi menghabiskan douki dalam jumlah besar untuk membentuk pukulan. Yang perlu Anda lakukan hanyalah memikirkannya dan Anda akan dapat melepaskan tato klan. Seperti kata pepatah, memulai semuanya itu sulit. Aktivasi tato klan ini adalah langkah tersulit. Xiao Xuan menjelaskan sambil tersenyum saat dia melambaikan tangannya. Baiklah, lanjutkan. Mampu menggambar 3 pukulan pada percobaan pertama sudah cukup bagus. Tenangkan hati Anda dan kendalikan douki Anda dengan sempurna. Hanya dengan begitu kamu akan bisa menggambar 9 pukulan dengan sempurna. Xiao Yan hanya mengangguk saat mendengar desakan Xiao Xuan. Dia melemparkan sepasang mata tak berdaya ke Sun Er sementara Sun Er menutupi mulutnya dan tertawa pelan. Dia mengembalikan ekspresi yang menyarankan dia tidak bisa melakukan apapun untuk membantu. Xiao Yan menghirup udara dalam-dalam. Dia dengan cepat menenangkan emosinya dan sedikit menyesuaikan diri. Selanjutnya, dia sekali lagi mulai membentuk tato klan. Api Langit 3 Perubahan Misterius. Kesulitan membentuk tato klan telah melebihi harapan Xiao Yan. Dia awalnya berpikir bahwa hal ini akan mudah. Namun, ternyata ini merepotkan. Beberapa pukulan pendek ini memiliki persyaratan yang sangat keras dalam hal kontrol douki. Pada saat ini, Xiao Yan akhirnya mengerti betapa tragisnya klan Xiao dibandingkan dengan klan kuno seperti klan Gu, di mana tato klan itu dianugerahkan oleh para tetua klan. Untungnya, masih ada banyak waktu di makam surgawi. Meskipun kemajuannya sedikit lambat, pada akhirnya akan ada hari di mana dia sepenuhnya berhasil. Waktu dengan cepat mengalir sementara Xiao Yan dengan pahit mencoba menggambar tato klan. Pelatihan semacam ini mungkin membuat frustrasi, tetapi tidak tampak membosankan. Kadang-kadang, Xiao Yan akan mengingat Gu Qingyang dan yang lainnya yang berada di luar kuburan. Namun, dia tidak menemukan sedikit pun waktu untuk malas di depan pengawasan ketat Xiao Xuan. Setengah tahun berlalu dalam sekejap di tengah pelatihan yang pahit dan membosankan ini. Sosok kurus duduk di aula yang dipenuhi dengan suasana kuno. Matanya tertutup rapat saat aura tubuhnya tampak luas dan agung. Pada saat ini, banyak garis ungu merah aneh yang muncul karena pena yang tidak terlihat. Setelah diamati lebih dekat, pukulan ke-8 menunjukkan tanda-tanda muncul sebagai garis yang sempurna. Dari penampilan, tato klan yang memancarkan energi misterius sebagian besar telah terbentuk. Xiao Xuan sedang memperhatikan bentuk garis ke-8 dari tato klan di alis Xiao Yan. Dia perlahan mengangguk. Mampu membentuk 8 goresan tato klan dalam waktu setengah tahun adalah kecepatan yang bisa dianggap di antara yang teratas bahkan di klan Xiao saat itu. Selain itu, Xiao Yan mulai menggambar tato klan tepat setelah kekuatannya melonjak. Kecepatannya menyebabkan kesulitan meningkat secara signifikan. Xiao Xuan baru saja mengangguk saat melihat garis ungu merah perlahan mulai terbentuk di alis Xiao Yan. Xiao Xuan langsung terpana saat melihat baris ini. Beberapa kejutan dengan cepat melintas di matanya. Anak kecil ini berpikir untuk menggunakan momentum untuk menggambar pukulan ke-9. Sementara Xiao Xuan merasa terkejut di dalam hatinya, garis misterius di alis Xiao Yan perlahan terbentuk dengan sangat stabil. Itu tidak berhenti di sepanjang jalan. Sekilas, itu dipenuhi dengan keindahan alam. Anak kecil ini benar-benar mengejutkan orang. Baris terakhir itu selesai dengan kecepatan yang sangat lambat setelah Xiao Xuan berseru kaget. Ketika pukulan terakhir mendarat, tato klan ungu merah misterius langsung muncul di dahi Xiao Yan. Berdengung. Darah yang mengalir di dalam tubuh Xiao Yan tiba-tiba dipercepat saat tato klan terbentuk. Suara aneh perlahan ditransmisikan melalui pembuluh darah dan tubuhnya. Keberhasilan. Sukacita melintas di mata Xiao Xuan saat dia mendengar suara senandung pembuluh darah.
Mata Xiao Yan yang tertutup rapat tiba-tiba terbuka saat tato klan terbentuk. Cahaya ungu merah melonjak ke matanya. Dia secara bertahap terbiasa dengan cahaya beberapa saat kemudian. Setelah itu, tato klan di antara alisnya perlahan menghilang di bawah kulitnya hanya dengan pikiran. Ini akhirnya berhasil diaktifkan. Xiao Yan menghela nafas panjang. Meskipun tato klan di alisnya telah menghilang, dia bisa merasakan cahaya energi misterius di bawah alisnya. Dengan memiliki tato klan ini, dia tidak perlu lagi mengaktifkan api langit 3 perubahan misterius di masa depan. Hanya dengan pemikiran, tato klan ini akan menjadi teknik rahasia yang sempurna. Tubuh Xiao Yan gemetar saat dia berdiri. Dia mendengar suara yang jelas dipancarkan dari tulangnya, menyebabkan dia tersenyum. Pelatihan setengah tahun tidak hanya membuatnya berhasil membentuk tato klan, tetapi kontrolnya atas Douqi di tubuhnya sekali lagi mencapai puncaknya. Saat ini dia benar-benar bisa dihitung sebagai Douzun di puncak bintang ke-8. Menghitung waktu, 3 tahun juga sudah habis. Xiao Yan perlahan mengangkat matanya saat dia merasakan perbedaan besar antara dirinya saat ini dan orang yang telah memasuki makam surgawi 3 tahun lalu. Dia melihat keluar aula kuno. Mungkin, sudah waktunya untuk kembali. Masih ada sekitar 5 hari tersisa sebelum 3 tahun berlalu, perjalanan makam surgawi ini akan segera berakhir. Sun Er di samping tersenyum dan berbicara saat dia mempelajari ekspresi kontemplasi di wajah Xiao Yan. Xiao Yan tidak bisa menahan desahan pelan saat mendengar ini. Dia tidak berharap 3 tahun berlalu dalam sekejap mata. Meskipun baru setengah tahun berlalu di dunia luar, mereka telah berlatih dengan sengit selama 3 tahun. Meskipun pelatihannya pahit dan membosankan, untungnya efeknya bagus secara tak terduga. Xiao Yan baru saja maju ke Douzun bintang 6 setelah memasuki makam surgawi saat itu. Namun, dia telah mencapai puncak bintang Douzun 8. Menambahkan banyak teknik dan tato klannya, dia akan mampu melawan bahkan seorang elit bintang 9 Douzun. 3 tahun telah memungkinkan Xiao Yan mengalami transformasi drastis. Haha, sekarang juga waktunya untuk pergi. Waktu benar-benar cepat. Xiao Xuan di samping juga tertawa. Suaranya mengandung sedikit kesedihan. Makam surgawi mungkin memungkinkan dia untuk hidup dalam bentuk lain, tetapi itu juga membuatnya kesepian tanpa akhir. Dia seperti penjahat yang terperangkap di dunia yang hampa. Leluhur, akankah kamu masih terus eksis dengan cara ini di masa depan? Xiao Yan terdiam sesaat sebelum bertanya. Xiao Xuan mendesah pelan. Dia mengangguk dan menjawab, ini adalah harga untuk bertahan hidup dalam bentuk lain. Kita tidak bisa meninggalkan makam surgawi. Begitu kita keluar dari sini, kita akan langsung lenyap. Oleh karena itu, kita hanya bisa bertahan di dunia ini dengan cara ini dan menanggung kesepian. Mendengar kesedihan samar dalam kata-kata Xiao Xuan, hati Xiao Yan terasa sangat mengerikan. Xiao Yan dan Sun Er hanya tinggal di tempat ini selama 3 tahun, dan mereka merasa sulit untuk tinggal lebih lama. Namun Xiao Xuan telah terjebak di tempat ini ratusan atau bahkan ribuan kali lebih lama dari mereka. Apakah ada cara lain bagimu untuk dihidupkan kembali? Xiao Yan perlahan bertanya. Haha. Aku sadar kamu adalah seorang alkemis, beberapa pil obat tingkat tinggi memang bisa menghidupkan kembali seseorang di ambang kematian. Namun, saya adalah jiwa yang mati beberapa tahun yang lalu. Selain itu, jiwa ini tidak lengkap. Xiao Xuan tersenyum dan tampak berpikiran terbuka. Dia menepuk bahu Xiao Yan dan berkata, anak kecil, jika kamu merasa tidak enak di hatimu, kamu harus mencoba yang terbaik untuk menerobos ke kelas Doudi. Jika Anda bisa mencapai level itu, Anda mungkin bisa memikirkan cara untuk membantu saya keluar dari sini. Namun, tidak ada gunanya saat ini Anda memikirkan tentang ini. Alasan mengapa saya menanggung kesepian dan tetap di sini bukanlah karena saya ingin dihidupkan kembali. Sebagai gantinya, saya berharap bisa menurunkan kekuatan garis keturunan klan Xiao. Aku tidak ingin kekuatan garis keturunan klan Xiao dikuburkan di makam surgawi yang gelap ini bersamaku. Xiao Yan menghirup udara dalam-dalam dan menekan emosi yang berputar-putar di dalam hatinya. Dia sadar bahwa apa yang dikatakan Xiao Xuan itu benar.
Bahkan jika Xiao Yan benar-benar memiliki metode untuk membebaskannya, dia tidak memiliki kemampuan untuk melakukannya. Leluhur, yakinlah. Saya pasti akan kembali ke makam surgawi lagi. Namun, saya akan berhasil menembus kelas Dou Sheng saat saya kembali lagi. Xiao Yan menjawab dengan suara yang dalam. Meskipun akan sangat sulit untuk mencapai kelas Dou Sheng, dia akan melakukan yang terbaik apapun yang terjadi. Xiao Xuan tersenyum senang saat dia mempelajari wajah serius Xiao Yan. Dia tiba-tiba memberi isyarat dengan tangannya, dan cincin penyimpanan Xiao Yan bergetar. Sekelompok cahaya seukuran telapak tangan melayang keluar dan berhenti di depan Xiao Xuan. Ini adalah... Xiao Yan sedikit terkejut saat melihat benda yang melayang keluar. Dia bisa melihat sepotong batu giok seukuran kepalan tangan tergantung di klaster cahaya. Aura misterius samar-samar dipancarkan darinya. Ini adalah Ratu Serangga dari serangga pemakan kuno. Ratu Serangga ini juga telah mencapai level yang setara dengan kelas manusia yaitu Ban Sheng, tetapi saat ini sedang dalam hibernasi. Jika tidak, kamu tidak akan bisa menerobos dinding energi dengan mudah. Xiao Xuan tersenyum dan memberitahu mereka. Ratu Serangga kelas Ban Sheng. Wajah Xiao Yan berkedut saat mendengar kata-kata ini. Tangannya dengan cepat menjadi sedikit mati rasa. Itu benar-benar kasus orang bodoh yang tidak takut dengan kematian. Jika dia tahu bahwa benda ini begitu menakutkan, dia tidak akan mengambilnya karena penasaran. Pantas saja serangga pemakan kuno menjadi gila setelah kami keluar dari dinding kristal. Itu karena Xiao Yan Gege telah membawa Ratu Serangga keluar. Sun Er dengan penasaran melirik objek giok dan tertawa. Jika Anda secara acak mengeluarkan benda ini dan dia terbangun, Ratu Serangga diam-diam akan memasuki tubuh Anda dan diam-diam melahap doki Anda. Kecuali jika ada seorang elit Dou Sheng campur tangan dan menemukannya di dalam tubuhmu. Xiao Xuan menjelaskan sambil tersenyum. Keringat dingin segera muncul di dahi Xiao Yan ketika dia mendengar ini, dia sudah mengalami ini sekali. Meskipun saat ini dia bukan lagi masa lalunya, dia masih tidak ingin menyentuh hal-hal sialan ini. Untung leluhur memiliki mata yang tajam. Kalau tidak, aku akan berakhir dirugikan oleh Ratu Serangga pemakan sialan ini. Xiao Yan berbicara dengan rasa takut yang berlama-lama di dalam hatinya. Haha, Ratu Serangga ini memang merepotkan. Namun, itu adalah bahan terbaik untuk membuat kain kaisar serangga kuno. Xiao Xuan tersenyum. Dia mulai menjelaskan saat melihat mata Xiao Yan yang tidak yakin. Kain kaisar serangga kuno adalah semacam dou skill pertahanan khusus. Setelah penyempurnaan, itu akan bisa menjadi bentuk baju besi yang menutupi tubuh seseorang. Benda ini paling populer pada zaman kuno. Berdasarkan ekspektasi saya, jika serangga ini digunakan untuk memperbaiki kain kaisar serangga kuno, ia kemungkinan akan mampu menahan serangan oleh elit Ban Sheng tanpa dihancurkan. Oh! Mata Xiao Yan berbinar ketika dia mendengar bahwa hal sederhana ini benar-benar dapat menahan serangan seorang elit Ban Sheng. Tubuhnya sudah memiliki armor kuno naga Phoenix. Jika kain kaisar serangga kuno ini ditambahkan ke dalamnya, dia seharusnya dapat mempertahankan hidup kecilnya bahkan jika dia harus menanggung pukulan dari elit Dou Sheng, kan? Anda bisa yakin. Serahkan kehalusan hal ini padaku. Aku akan menyerahkan kain kaisar serangga kuno kepadamu sebelum kamu pergi. Xiao Xuan tersenyum dan berkata, saat ini Anda harus memanfaatkan waktu sepenuhnya untuk melakukan hal lain. Melakukan apa suhu? Xiao Yan bertanya dengan kaget. Untuk menghabisi dua anggota klan Hun. Setelah menderita kerugian yang begitu besar, seseorang tidak bisa melupakannya begitu saja, bukan? Seorang anggota klan Xiao tidak murah hati. Xiao Xuan berbicara dengan senyum tipis. Hunya dan Hun Li, ya, mata Xiao Yan menyusut setelah mendengarkan leluhurnya. Dia menjawab, bagaimana saya bisa melupakan keduanya? Namun, hanya saja saya tidak tahu kemana mereka bersembunyi saat ini. Kekuatan Xiao Yan saat ini telah melonjak. Jika dia menghadapi Hunya dan Hun Li, dia akan bisa menghabisi mereka berdua tanpa harus memanggil wayang langit. Satu-satunya individu yang hidup di makam surgawi adalah beberapa dari mereka.
tempat ini penuh dengan bahaya. Bahkan jika keduanya mati di tempat ini, sepertinya tidak akan ada yang tahu. Itu benar-benar lokasi terbaik untuk pembunuhan. Selama mereka masih di makam surgawi, mereka tidak akan bisa lepas dari indraku. Xiao Xuan menyeringai sedikit. Dia dengan lembut melambaikan tangannya. Ruang di depannya berfluktuasi saat garis retakan perlahan terbentuk. Xiao Yan menggelengkan kepalanya. Sudut mulutnya terangkat menjadi senyuman dingin yang pekat. Dia tidak mengatakan apapun saat dia melangkah ke depan dan memasuki celah spasial. Sun Er mengikuti dari belakang. Xiao Xuan tersenyum saat melihat mereka berdua lenyap ke dalam celah spasial. Ini bisa dianggap sebagai pelatihan terakhir Xiao Yan sebelum pergi. Kabut energi samar berlama-lama di udara tanah tak berujung ini. Badan energi kadang-kadang akan lewat. Mereka sangat diam, tampak seperti hantu. Sosok yang mengenakan baju besi perak duduk di udara di atas reruntuhan batu yang berantakan. Energi yang kuat menyebar dari tubuhnya. Jelas, sosok ini adalah tubuh energi yang telah mencapai tingkat bintang 9. Pada saat ini, mata tubuh energi ini dengan hati-hati menyapu area di bawahnya. Meskipun tidak ada satu orang pun yang hadir, instingnya yang bertahun-tahun menyebabkan dia merasakan sedikit bahaya. Tubuh energi terfokus untuk waktu yang lama tetapi tidak berhasil, tetapi tubuh energi bintang 9 ini baru saja rileks ketika ruang di sekitarnya tiba-tiba membeku. Dua rantai hitam menembus ruang kosong dengan kecepatan seperti kilat. Mereka diiringi dengan suara dering saat mereka dengan cepat menembus tubuh energi ini. Selanjutnya, sosok hitam muncul di ruang kosong dalam sekejap dan meraih inti energi bintang 9. Badan energi ini memiliki energi yang besar, tetapi mereka tidak memiliki kekuatan bertarung sedikit pun. Sosok hitam itu secara acak memasukkan inti energi ke cincin penyimpanannya. Dia mengangkat kepalanya dan menunjukkan wajah muda yang mengerikan. Itu mengejutkan Hunya dari saat itu. Ada cukup banyak tubuh energi yang kuat di bagian terdalam dari makam surgawi. Namun, orang itu terlalu menakutkan. Yang terbaik adalah menjauh darinya. Sosok lain muncul segera setelah itu. Wajah yang ditutupi bekas luka menakutkan menampakkan dirinya sebagai Hunli. HMPH, tak disangka ada ahli dari klan Xiao di makam surgawi ini. Si brengsek Xiao Yan itu benar-benar beruntung. Mata Hunya tampak teduh. Dia melanjutkan dengan suara yang padat, kami akan segera meninggalkan makam surgawi. Ingatlah untuk menggunakan token giok spasial untuk pergi begitu kita keluar. Jika ada berita yang menyebar, klan Gu pasti akan menahan kita. Adapun Xiao Yan, HMPH, begitu kita memiliki kesempatan di masa depan, saya secara alami akan memimpin beberapa orang untuk menghilangkan pavilion bintang jatuh bersamanya. Hunli perlahan mengangguk. Hasrat membunuh yang kaya memenuhi kedua matanya. Mereka telah ditundukkan oleh Xiao Yan sejak mereka memasuki makam surgawi. Bagaimana dua orang yang sombong ini menerima hasil ini? Tidak perlu menunggu waktu berikutnya. Bukankah lebih mudah untuk menyelesaikan masalah sekarang? Kalian berdua, bukankah aku benar? Namun, riak misterius tiba-tiba muncul saat Hunli mengangguk. Tawa lembut perlahan menyebar saat dua sosok melangkah ke ruang kosong. Mereka muncul dengan wajah tersenyum sementara Hunya dan Hunli tampak murung.